Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih dalam cerita sekarang, yaitu kilab. Setelah kita membahas Qusay, kemarin yang sudah kita bahas cerita daripada sejarahnya Sayyidina Qusay. Qusay ini ya, beliau termasuk titik temunya antara nasab dari ayahnya Rasul dan juga dari ibunya ketemu ada di Qusay. Ya. Juga kita waktu itu sudah kita singgung bahwasanya Rasulullah SAW kembali ke Abdu Manafain, dua Abdu Manaf. Kalau dari ayahnya Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab. Tapi kalau dari ibunda Nabi Muhammad SAW siapa? Yaitu binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi Abdu Manaf bin Zuhra, yang ini Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab, ketemu di Kilab. Nah, sama. Nah, sekarang kita bahas Sayyidina Kilab. Ismuhu, namanya aslinya adalah Hakim. Hakim, orang yang bijaksana. Hakim. Waluki babi Kilab, Hakim atau Hakam, nanti ditahqiq aja antara namanya aslinya Hakam atau Hakim. Tapi yang ana dapat Hakim ini, yang ana tulis, yang ada di sini. Waluki babi Kilab, dan dijuluki dengan Kilab. Kenapa? Li'annahu kana yuhibbus sayd. Nah, karena beliau hobinya berburu. Wa aktsaru saydihi kana bi Kilab. Kebanyakan cara berburunya beliau Sayyidina Hakim itu menggunakan apa? Anjing. Nah, dengan anjing. Bahkan kita kalau belajar fikih kan ada permasalahan berburu dengan anjing, hukumnya boleh. Nah, dan apalagi sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, belum ada syariat sedetail seperti sekarang ini. Wakila minal mukalabah. Ada pendapat diambil dari mukalabah, ai apa? Al-mudhayaqah. Itu mempersempit. Kenapa? Li mudhayaqatihi ala a'daih. Karena beliau selalu mempersempit gerakannya musuh. Ahli dalam medan pertempuran ketika menghadapi musuh. Su'ila A'rabi, ditanya A'rabi ini, lima tusammuna abna'akum bisyaril asma'. Kenapa kamu ini ngasih nama kepada anak-anaknya kamu dengan nama-nama yang tidak baik? Kalau mungkin julukan kok, Kilab misalnya, Nahu Kalab, Dhi'ib, Serigala. Julukan itu yang bagus itu. Wa abidikum bi ahsanil asma, budak-budaknya kalian baik-baik, bagus-bagus. Misalnya Rizik, Marzuk, Robah. Kenapa? Mereka menjawab, orang Arabi ini, innama nusammi abna'ana li a'da'ina. Aku beri julukan anak-anakku ini dengan nama-nama yang seperti itu. Kalau bahasanya kita mungkin yang sangar-sangar, karena kita persiapkan anak-anaknya kita untuk menghadapi musuh, untuk melawan musuh, untuk jadi pahlawan. Itu harapannya kita. Kalau budak kita kasih nama yang baik, karena untuk kepentingan diri kita, bukan untuk menghadapi musuh. Oleh karena itu, aku pilih ke nama-nama yang
yang sangar itu kepada anak-anakku. Dalam arti apa? Orang-orang dulu mereka mendidik anak, mempersiapkan anak untuk apa? Untuk menjadi udah persiapan untuk melawan kalau ada musuh-musuh yang menyerang sukunya mereka. Oleh karena itu mereka memilih nama-nama semacam ini duna abidihim. Li'annahum la yaksidu minal abid la yuksadu minal abid qitalun ghaliban. Karena tidak diutamakan, tidak ditujukan daripada budak-budak itu apa? Biasanya qital untuk berperang. Bal kana qasduhum 'aran 'indal Arab. Tapi budak itu biasanya justru untuk dihinakan, dicela budak. Ini singkat daripada kisahnya Sayyidina Hakim atau Luki babi kilab tadi. Tadi itu ya, yang ketemu Ummu Aminah bukan di Qusay ya, di Kilab ini ya, ada di Kilab. Tadi salah nyebutnya. Kalau Qusay itu keluarga daripada Bani Abduddar. Sama istri Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ketemunya dari Qusay. Kemudian sudah itu sama Hindun Ummu Salamah. Kalau tadi siapa? Kalau ibunya Rasulullah SAW Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Bukan ketemu di Qusaynya, tapi ada di sininya. Kemudian Murrah bin Kilab bin Murrah. Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Murrah qila annahu ma'khudun minal quwa. Dikatakan Murrah ini diambil dari makna al-quwah, mirrah, quwah yani. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzu mirratin ay quwwatin." Itu dikatakan dzu mirrah bagi orang yang sudah idza ahkama sana'atahu. Jika orang yang sudah memperkokoh sana'atahu, pekerjaannya atau karyanya, sudah memperkokoh karyanya itu. Disebut mirrah. Dari murrah ini kembali nasabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan Banu Taim, At-Taimi. At-Taimi itu sukunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita emang harus banyak tahulah nama-nama qabilah ini, karena semua masih ada rata-rata banyak kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Sayyidina Umar juga di atasnya ketemu, itu Bani Adi, ketemu di atasnya. Sayyidina Abu Bakar ketemu ada di Murrah ini. Kemudian Bani Makhzum. Bani Makhzum ini Khalid ibnul Walid. Kemudian Abu Jahal Bani Makhzum. Jadi kalau kita lihat di gambarnya penduduk Ka'bah, orang yang tinggal ada di sekitar Ka'bah disebut dengan Bawatinul Ka'bah. Bawatinul Ka'bah, pesuku dalam. Orang-orang yang tinggal di dalam itu orang-orang pilihan, tidak semua. Harus orang-orang yang punya pangkat tinggi. Di antara suku Quraisy yang paling tertinggi itu, yang paling dikenal yaitu Bani Makhzum. Antaranya kemudian Banu Hashim, Bani Muttalib, Bani Naufal, Bani Abdi Syams. 5 suku ini dia paling disegani, paling dihormati. Yaitu kalau Bani Makhzum tadi siapa? Yaitu Khalid ibnul Walid,
Bahkan nanti kalau kita baca ceritanya, nanti abahnya Sayyidina Khalid, Al-Walid itu termasuk yang paling ditokohkan karena paling tua ya, dari daerah itu, paling ditokohkan, tapi ya tidak dapat hidayat. Nah, tapi anaknya menjadi pilihannya Allah SWT, Sayyidina Khalid. Kemudian Abu Jahal dari Bani Makhzum, makanya juga punya kekuatan. Dan suku-suku ini satu sama lain kalau ada yang menyentuh mereka, asobiahnya kuat. Bagaimana nanti Rasulullah SAW ketika diganggu misalnya dengan Bani Makhzum, itu sukunya Abu Jahal, keluarga daripada Bani Abdul Muttalib yang masih kekerabatannya dekat. Sayyidina Hamzah waktu itu belum Islam, tapi asobiah dalam kekeluargaannya mereka sangat kuat. Mereka tidak mau membiarkan untuk menyentuh Rasulullah SAW. Adapun At-Taimi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dan Sayyidina Umar bin Khattab, ya dia termasuk suku hebat, tapi dia tidak masuk kalangan bawatinul Ka'bah. Ya, jadi istilahnya bawatin gitu. Kemudian juga selain Sayyidina Abu Bakar, Tolha, atau Tolha ini, Tolha siapa nih? Tolha radhiyallahu anhu. Sayyidina Tolha Ibnu Ubaidillah ya. Tolha Ibnu Ubaidillah juga termasuk dari kalangan Bani Taimi. Nah, mungkin hanya ini. Allahu a'lam shawab. Dan lain fadhal. Jadi nasab itu dari dulu itu dipelajari, dan nasab itu ditentukan dengan syuhrah. Ya, jadi ada ilmunya sendiri nasab itu, bukan membuat teori sendiri. Karena itu yang gonjang-ganjing masalah nasab itu orang yang nggak ngerti ilmu nasab. Orang yang nggak ngerti ilmu nasab. Kalau dia yang mengerti ilmu nasab, nggak ribut. Nggak ribut. Nah, karena di nasab itu juga ada gawaid. Ada ilmunya. Gawaid itu tidak bisa disamakan dengan gawaid yang lainnya. Ini gawaid nasab dibawa kepada gawaid fikih, nggak bisa, nggak nyambung. Nggak nyambung. Dibawa kepada gawaid nahu, nggak nyambung. Nggak nyambung. Nah, karena itu ya bahan tertawaan bagi orang yang ngerti. Nah, karena itu nagobah itu ya akan tertawa kalau melihat cara berpikirnya model begitu. Seharusnya bukan berfatwa dalam nasab, belajar ilmu nasab, sehingga dia akan mengerti nantinya. Ya itulah orang yang kalau sudah mengkidik, merasa dirinya alim, merasa ngerti, berfatwa, kacau jadinya. Mau diapakan? Kelas. Mau dirubah, suara keledai dirubah seperti suaranya penyanyi, nggak mungkin dong. Suaranya kuda dirubah seperti suaranya Abdul Basit, ya nggak mungkin dong. Ya nggak. Ya kalau sudah dia tadi itu bersuara model begitu, ya sudah biarkan. Ya kita kan tahu, itu bukan suaranya orang yang ngerti, bukan bahasanya orang yang ngerti. Kacau. Apalagi nggak perlu ilmu nasab, diganti dengan DNA. Tambah hancur jadinya, ya, tambah hancur jadinya. Nggak ngerti, orang-orang nggak ngerti. Ya. Dia tampil seperti orang yang ngerti, buyar semuanya.
buyar semuanya. Ya akhir. Ada yang perlu ditambah? Nggak ada? Nggak ada ya? Ini sampai mana ini? Kalau nyampe syekhan ini? Apa? Apa itu? Isinya.